Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang UAS PAJD kali ini. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Era Fazira, lalu ada saya Fatimah Sobrina, ada Naufal Ihsan, lalu ada Nida Ulfitri. Untuk yang pertama kita akan membahas daftar saldonya yang akan dibacakan oleh Era. Baik, saya akan menjelaskan tentang daftar saldo. Perusahaan dagang Sentosa Abadi neraca awal per 31 Desember 2020. Yang pertama, akun kas nomor akun 101 di sebelah debit 54.508.000. Piutang dagang nomor akun 102 di sebelah debit 15.446.000. Persediaan barang dagangan nomor akun 103 di sebelah debit 99.120.000. Asuransi dibayar di muka nomor akun 104 di sebelah debit sebesar 3 juta. Perlengkapan toko nomor akun 105 di sebelah debit sebesar 2.320.000. Peralatan toko nomor akun 111 di sebelah debit 43.440.000. Akumulasi penyusutan peralatan toko nomor akun 112 di sebelah kredit sebesar 10.080.000. Utang dagang nomor akun 201 di sebelah kredit sebesar 10.040.000. Modal nomor akun 301 di sebelah kredit sebesar 143.416.000. Priva nomor akun 302 di sebelah debit sebesar 10 juta. Ikhtisar laba rugi kosong. Penjualan nomor akun 401 di sebelah kredit sebesar 644.310.000. Retur penjualan dan PH nomor akun 402 di sebelah debit 12.680.000. Potongan penjualan nomor akun 403 di sebelah debit sebesar 4.400.000. Pembelian nomor akun 501 di sebelah debit sebesar 436.952.000. Retur pembelian dan PH nomor akun 502 di sebelah kredit sebesar 2 juta. Potongan pembelian di nomor akun 503 di sebelah kredit sebesar 2 juta. Potongan pembelian nomor akun 503 di sebelah kredit sebesar 500.000. Beban angkut pembelian nomor akun 504 di sebelah debit sebesar 600.000. Beban angkut penjualan nomor akun 505 di sebelah debit sebesar 480.000. Beban gaji bagian penjualan nomor akun 601 di sebelah debit sebesar 61.680.000. Beban iklan nomor akun 602 di sebelah debit sebesar 16.400.000. Beban penjualan lain-lain nomor akun 603 di sebelah debit 2.240.000. Beban gaji bagian kantor nomor akun 604 di bagian debit 24.240.000. Beban sewa nomor akun 605 di sebelah debit 21.520.000. Beban administrasi lain-lain nomor akun 606 di sebelah debit 1.320.000. Total sebelah debit 810.346.000, pada kredit 810.346.000. Selanjutnya, Perusahaan Dagang Sentosa Abadi, Jurnal Umum per 31 Desember 2020. Pada tanggal 1 Desember dibayar sewa untuk bulan Desember sebesar 20 juta. Pada tanggal 1 Desember, nama akun beban sewa
di sebelah debit sebesar 2 juta, pada kas sebesar di sebelah kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 2 Desember, dibeli barang dagang secara kredit dari PD Sukses Maju, syarat 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 12.500.000. Jurnalnya, pada tanggal 2 Desember, pembelian di sebelah debit sebesar 12.500.000, utang dagang pada kredit sebesar 12.500.000. Pada tanggal 4 Desember, membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 850.000. Jurnalnya, pada tanggal 4 Desember, perlengkapan toko pada debit 850.000, kas pada kredit 850.000. Pada tanggal 5 Desember, menjual barang secara kredit kepada PD Sumberjaya dengan syarat 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 11.400.000. Jurnalnya, pada tanggal 5 Desember, piutang dagang di sebelah debit sebesar 11.400.000, penjualan pada kredit sebesar 11.400.000. Pada tanggal 8 Desember, membayar biaya transportasi atas pembelian tanggal 2 Desember sebesar 350.000. Jurnalnya, pada tanggal 8 Desember, beban angkut pembelian pada debit sebesar 350.000, kas pada kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 13 Desember, menerima kas atas penjualan tanggal 5 Desember. Jurnalnya, pada tanggal 13 Desember, kas pada debit sebesar 11.172.000, potongan penjualan pada debit sebesar 228.000, piutang dagang di sebelah kredit sebesar 11.400.000. Pada tanggal 18 Desember, membayar barang yang dibeli tanggal 2 Desember. Jurnalnya, pada tanggal 18 Desember, utang dagang di sebelah debit sebesar 12.500.000, kas pada kredit sebesar 12.500.000. Pada tanggal 25 Desember, membayar biaya iklan untuk bulan Desember sebesar 1.900.000. Jurnalnya, pada tanggal 25 Desember, beban iklan pada kredit sebesar 1.900.000, kas pada kredit sebesar 1.900.000. Pada tanggal 27 Desember, menerima barang yang rusak dari penjualan PD Sumberjaya sebesar 700.000. Jurnalnya, pada tanggal 27 Desember, retur penjualan dan PH pada debit sebesar 700.000, kas pada kredit sebesar 700.000. Pada tanggal 29 Desember, membeli peralatan toko secara tunai sebesar 12.500.000. Jurnalnya, pada tanggal 29 Desember, peralatan toko pada debit sebesar 12.500.000, kas pada kredit sebesar 12.500.000. Total 66.100.000. Kemudian, perusahaan dagang Sentosa Abadi, buku besar. Akun kas, nomor akun 101, pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 54.508.000. Pada tanggal 1 Desember, bayar beban sewa di sebelah kredit sebesar 2 juta. Akun kas berkurang menjadi 52.508.000. Pada tanggal 4 Desember, perlengkapan toko di sebelah kredit sebesar 850.000. Saldo berkurang menjadi 51.658.000. Pada tanggal 8 Desember, beban angkut pembelian di sebelah kredit sebesar 350.000. Kas berkurang menjadi 51.308.000. Pada tanggal 13 Desember, penjualan
bertambah di sebelah debit sebesar 11.172.000. Kas bertambah menjadi 62.480.000. Pada tanggal 18 Desember, utang dagang bertambah di sebelah kredit sebesar 12.500.000, kas berkurang menjadi 49.980.000. Pada tanggal 25 Desember, beban iklan bertambah di sebelah kredit sebesar 1.900.000, kas berkurang menjadi 48.080.000. Pada tanggal 27 Desember, kreator penjualan dari PH bertambah di sebelah kredit sebesar 700.000, kas berkurang menjadi 47.380.000. Pada tanggal 29 Desember, peralatan toko bertambah di sebelah kredit sebesar 12.500.000, kas berkurang menjadi 34.880.000. Piutang dagang pada tanggal 1 Desember, saldo awal 15.446.000. Pada tanggal 13 Desember, memberikan potongan penjualan di sebelah debit sebesar 11.400.000, saldo bertambah menjadi 26.846.000. Pada tanggal 14 Desember, melunasi piutang dagang di sebelah kredit sebesar 11.400.000, pas saldo berkurang menjadi 15.446.000. Persediaan barang dagang. Pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah debit sebesar 99.120.000. Asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 3 juta di sebelah debit. Perlengkapan toko pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah debit sebesar 2.320.000. Peralatan toko pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah debit sebesar 43.440.000. Akumulasi penyusutan peralatan toko pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah kredit sebesar 10.080.000. Utang dagang pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah kredit sebesar 10.040.000. Utang gaji bagian penjualan, saldo kosong. Utang gaji bagian kantor, pada tanggal 1 Desember, saldo kosong. Privo pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah debit sebesar 10 juta. Modal pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah kredit sebesar 143.416.000. Register laba rugi pada tanggal 1 Desember, saldo awal kosong. Penjualan pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 644.310.000 di sebelah kredit. Retur penjualan dan PH pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah debit sebesar 12.680.000. Potongan penjualan pada tanggal 1 Desember, saldo awal 4.400.000 di sebelah debit. Pada tanggal 13 Desember, potongan penjualan di sebelah debit sebesar 228.000, saldo bertambah menjadi 4.628.000. Pembelian pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 436.952.000. Pada tanggal 2 Desember, membeli barang di sebelah debit sebesar 12.500.000, saldo bertambah menjadi 449.452.000. Retur pembelian dan PH pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 2 juta di sebelah kredit. Potongan pembelian pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah kredit sebesar 500.000. Beban angkut pembelian pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 600.000 di sebelah debit. Pada tanggal 8 Desember, membayar biaya transport
di sebelah debit sebesar 350.000, saldo bertambah di sebelah debit menjadi 950.000. Beban angkut penjualan pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 480.000 di sebelah debit. Beban gaji bagian penjualan pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 61.680.000 di sebelah debit. Beban sewa pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 21.520.000 di sebelah debit. Pada tanggal 1 Desember membayar beban sewa di sebelah debit sebesar 2 juta, saldo bertambah di sebelah debit sebesar 23.520.000. Beban iklan pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 16.400.000 di sebelah debit. Pada tanggal 1 Desember membayar beban iklan di sebelah debit 1.900.000, saldo bertambah di sebelah debit sebesar 18.300.000. Beban penjualan lain-lain pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 2.240.000 di sebelah debit. Beban gaji bagian kantor pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah debit sebesar 24.240.000. Beban administrasi lain-lain pada tanggal 1 Desember, saldo awal di sebelah debit sebesar 1.320.000. Beban asuransi pada tanggal 1 Desember, saldo awal kosong. Beban perlengkapan toko pada tanggal 1 Desember, saldo awal kosong. Beban penyusutan peralatan toko pada tanggal 1 Desember, saldo kosong. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Perusahaan dagang Sentosa Abadi, neraca awal per 31 Desember 2020. Kas dengan nomor akun 101 masuk pada debit 34.880.000. Kemudian piutang dagang nomor akun 102 masuk pada debit 15.446.000. Persediaan barang dagang dengan nomor akun 103 masuk pada debit 99.120.000. Kemudian asuransi dibayar di muka nomor akun 104 masuk pada debit 3 juta. Perlengkapan toko nomor akun 105 masuk pada debit 3.170.000. Kemudian peralatan toko dengan nomor akun 111 masuk pada debit 55.940.000. Akumulasi penyusutan peralatan toko dengan nomor akun 112 masuk pada kredit 10.080.000. Kemudian utang dagang dengan nomor akun 201 masuk pada kredit 10.040.000. Kemudian modal dengan nomor akun 301 masuk pada kredit 143.416.000. Kemudian prive dengan nomor akun 302 masuk pada debit 10 juta. Kemudian penjualan dengan nomor akun 401 masuk pada kredit 655.710.000. Kemudian retur penjualan dan PH dengan nomor akun 402 masuk pada debit 13.380.000. Potongan penjualan dengan nomor akun 403 masuk pada debit 4.628.000. Ikhtisar laba rugi dengan nomor 404
kosong. Kemudian pembelian dengan nomor akun 501 masuk pada debit 449.452.000. Kemudian retur pembelian dan PH dengan nomor akun 502 masuk pada kredit sebesar 2 juta. Potongan pembelian dengan nomor akun 503 masuk pada kredit sebesar 500.000. Beban akun pembelian dengan nomor akun 504 masuk pada debit masuk pada debit 950.000. Kemudian beban angkut penjualan dengan nomor akun 505 pada debit 480.000. Beban gaji bagian penjualan dengan nomor akun 601 masuk pada debit 61.680.000. Beban iklan dengan nomor akun 602 masuk pada debit 18.300.000. Beban penjualan lain dengan nomor akun 603 masuk pada debit sebesar 2.240.000. Kemudian beban gaji bagian kantor dengan nomor akun 604 masuk pada debit 24.240.000. Beban sewa dengan nomor akun 605 masuk pada debit 23.520.000. Kemudian beban administrasi lain-lain dengan nomor akun 606 masuk pada debit 1.320.000 dengan total 821.746.000. Kemudian perusahaan dagang Sentosa Abadi jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020. 30 Desember 2020 dengan akun Ikhtisar Abarugi masuk pada debit 99.120.000 pada persediaan barang dagang awal sebesar 99.120.000. Kemudian persediaan barang dagang akhir sebesar 76.840.000 pada Ikhtisar Abarugi sebesar 76.840.000. Kemudian yang kedua 31 Desember 2020 dengan akun beban asuransi pada debit sebesar 1.300.000 pada asuransi dibayar di muka sebesar 1.300.000 pada kredit. Yang ketiga, beban perlengkapan pada debit sebesar 2.420.000 pada perlengkapan toko 2.420.000 pada kredit. Kemudian yang keempat, beban penyusutan peralatan toko sebesar 6.500.000 pada debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko 6.500.000 pada kredit. Kemudian yang kelima, beban gaji bagian penjualan sebesar 800.000 pada debit. Pada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 6.500.000 di kredit. Kemudian beban gaji bagian kantor sebesar 600.000 di debit pada utang gaji bagian kantor sebesar 600.000 di kredit. Dengan total 187.580.000.
Kemudian buku besar setelah penyesuaian. Pada persediaan barang dagang 31 Desember penyesuaian dikredit 99.120.000. Kemudian 31 Desember penyesuaian 76.840.000 dengan saldo di debit 76.840.000. Kemudian di akun asuransi biaya di muka 31 Desember penyesuaian dikredit sebesar 1.300.000 dengan saldo masuk pada debit 1.700.000. Kemudian perlengkapan toko 31 Desember penyesuaian dikredit 2.420.000 dengan saldo di debit 750.000. Kemudian peralatan toko 31 Desember penyesuaian kosong. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko 31 Desember penyesuaian dikredit 6.500.000, saldo dikredit 16.580.000. Kemudian utang gaji bagian penjualan 31 Desember penyesuaian pada kredit 800.000, saldo pada kredit 800.000. Kemudian utang gaji bagian kantor 31 Desember penyesuaian di debit 600.000, saldo di debit 600.000. 31 Desember penyesuaian di kredit 600.000. Kemudian ikhtisar laba rugi 31 Desember penyesuaian dikredit 99.120.000 ikhtisar laba rugi 1 Desember saldo kosong. Kemudian 31 Desember penyesuaian pada kredit 99.120.000. Saldo pada kredit 99.120.000. 31 Desember penyesuaian di kredit 76.840.000, saldo di debit 76.840.000. Kemudian beban gaji bagian penjualan 31 Desember penyesuaian pada debit 800.000, kemudian saldo pada debit 62.480.000. Kemudian pada beban asuransi 31 Desember penyesuaian di debit 1.300.000, saldo di debit 1.300.000. Kemudian beban perlengkapan toko 31 Desember penyesuaian di debit 2.420.000, saldo di debit 2.420.000. Kemudian beban penyusutan peralatan toko 31 Desember penyesuaian pada debit 6.500.000, saldo pada debit 6.500.000.
Perusahaan dagang Sentosa Abadi neraca saldo sesudah penyelesaian per 31 Desember 2020. Nama akun kas pada debit 34.880.000, piutang dagang 15.446.000 pada debit, persediaan barang dagang pada debit 76.840, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 1.700.000, perlengkapan toko di debit sebesar 750, peralatan toko di debit sebesar 55.940, akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar 16.580, utang dagang di kredit sebesar 10.040.000, utang gaji bagian penjualan di kredit sebesar 800.000, utang gaji bagian kantor di kredit sebesar 600.000, modal sebesar 143.416.000 di kredit, prive di debit sebesar 10 juta, penjualan di kredit sebesar 655.710 juta, retur penjualan dan potongan harga sebesar 13.380.000 di debit, potongan penjualan di debit sebesar 4.628.000, ikhtisar laba rugi di debit sebesar 99.120.000, di kredit sebesar 76.840.000, lalu pembelian di debit sebesar 449.452.000, retur pembelian dan PH di kredit sebesar 2 juta, potongan pembelian di kredit sebesar 500.000, beban angkut pembelian sebesar 950.000 di debit, beban angkut penjualan sebesar 480.000 di debit, beban gaji bagian penjualan di debit sebesar 62.480.000, beban iklan di debit sebesar 18.300.000, beban penjualan lain-lain di debit sebesar 2.240.000, beban gaji bagian kantor di debit sebesar 24.840.000, beban sewa di debit sebesar 23.520.000, beban administrasi lain-lain di debit sebesar 1.320.000, beban asuransi sebesar 1.300.000 di debit, beban perlengkapan toko di debit sebesar 2.420.000, beban penyusutan peralatan toko di debit sebesar 6.500.000. Total keseluruhan debit adalah 906.486 juta, lalu di kredit 906.486 juta. Berikut perusahaan dagang Sentosa Abadi neraca lajur per 31 Desember 2020. Yang pertama untuk nama akun pada daftar saldo sebelum penyesuaian, kas pada debit sebesar 34.880.000, piutang dagang pada debit sebesar 15.446.000, asuransi dibayar di persediaan barang dagang sebesar 99.120.000, asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta di debit, perlengkapan toko di debit sebesar 3.700.000, peralatan toko di debit sebesar 55.940.000, akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar 10.080.000, utang dagang di kredit sebesar 10.040.000, modal sebesar 143.416 juta di kredit, prive di debit 10 juta, penjualan di kredit 655.710, retur penjualan dan PH di debit 13.380, potongan penjualan sebesar 4.628 di debit, ikhtisar laba rugi kosong, pembelian di debit sebesar 449.452.000, retur pembelian dan PH di kredit 2 juta, potongan pembelian di kredit 500.000, beban angkut pembelian di debit 950, beban angkut penjualan di debit 480, beban gaji bagian penjualan di debit 61.680, beban iklan di debit 18.300, beban penjualan lain-lain di debit 2.240, beban gaji bagian kantor 24.240, beban sewa sebesar 23.520.000 di debit, beban administrasi lain-lain di debit sebesar 1.320.000. Total di debit sebesar 821.746 juta, total di kredit 821.746.000 juta.
Lalu jurnal penyesuaiannya, persediaan barang dagang di debit sebesar 76.840.000 dan di kredit 99.120.000, asuransi dibayar di muka sebesar 1.300.000 di kredit, perlengkapan toko di kredit sebesar 2.420.000, akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar 6.500.000. Ikhtisar laba rugi di debit 99.120.000 dan di kredit 76.840.000, beban gaji bagian penjualan di debit 800.000, beban gaji bagian kantor 600.000. Lalu penyesuaiannya ada beban asuransi di debit sebesar 1.300.000, beban perlengkapan toko di debit 2.420.000, beban penyusutan peralatan toko 6.500.000 pada debit, utang gaji bagian penjualan di kredit sebesar 800.000, utang gaji bagian kantor di kredit sebesar 600.000. Total keseluruhan adalah untuk sisi debit 187.580.000 dan untuk sisi kredit 100.087.580 juta. Daftar 1 sesudah penyesuaian. Kas sebesar 34.880.000 pada debit, piutang dagang pada debit sebesar 15.446.000, persediaan barang dagang pada debit sebesar 76.840.000, asuransi dibayar di muka sebesar 1.700.000 pada debit, peralatan toko pada debit sebesar 750, akumulasi depresiasi, peralatan toko pada debit sebesar 55.940.000, akumulasi depresiasi peralatan toko pada kredit sebesar 16.580.000, utang dagang pada kredit sebesar 10.040.000, modal pada kredit sebesar 143.416.000, prive pada debit sebesar 10 juta, penjualan pada kredit sebesar 655.710, retur penjualan dan PH pada debit 13.380.000, potongan penjualan pada debit sebesar 4.628.000, ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 99.120.000 dan pada kredit 76.840.000, pembelian pada debit sebesar 449.452.000, lalu retur pembelian dan PH pada kredit 2 juta, potongan pembelian pada kredit 500.000, beban angkut pembelian pada debit 950.000, beban angkut penjualan pada debit 480.000, beban gaji bagian penjualan sebesar 62.480.000, beban iklan pada debit sebesar 18.300.000, beban penjualan lain-lain pada debit sebesar 2.240.000, beban gaji bagian kantor pada debit sebesar 24.840.000, beban sewa pada debit sebesar 23.520.000, beban administrasi lain-lain pada debit sebesar 1.320. Lalu untuk beban asuransi pada debit sebesar 1.300.000, beban perlengkapan toko pada debit sebesar 2.420.000, beban penyusutan peralatan toko pada debit sebesar 6.500.000, utang gaji bagian penjualan pada kredit sebesar 800.000, utang gaji bagian kantor pada kredit sebesar 600.000. Total pada sisi debit sebesar 906.486.000 dan pada sisi kredit sebesar 906.486.000. Laporan laba rugi. Untuk yang pertama pada akun penjualan di kredit sebesar 655.710.000, untuk retur penjualan dan PH pada debit 13.380.000, untuk potongan penjualan pada kredit sebesar 4.628.000, untuk ikhtisar laba rugi pada debit 99.120.000 dan pada kredit 76.840.000, potongan pembelian pada debit sebesar
449.452.449.452.000. Lalu untuk retur pembelian dan PH pada kredit sebesar 2 juta. Beban potongan pembelian, untuk potongan pembelian pada kredit sebesar 500.000 pada sisi kredit. Untuk beban angkut pembelian pada sisi debit 950.000, beban angkut penjualan di sisi debit sebesar 480.000, beban gaji bagian penjualan, beban gaji bagian penjualan pada sisi debit sebesar 62.480.000, beban iklan pada sisi debit sebesar 18.300.000, beban penjualan lain-lain pada sisi debit sebesar 2.240.000, beban gaji bagian kantor pada sisi debit 24.840.000, beban sewa pada sisi debit sebesar 23.520.000, beban administrasi lain-lain pada sisi debit sebesar 1.320.000. Lalu untuk beban asuransinya di debit sebesar 1.300.000, beban perlengkapan toko pada sisi debitnya 2.420.000, beban penyusunan peralatan toko sebesar 6.500.000. Lalu untuk total pada sisi debit sebesar 710.930.000 pada sisi debit, lalu pada sisi kredit sebesar 735.050.000 pada sisi kredit. Lalu ada laba bersih dari 735.050.000 dikurangi 710.930.000, ketemunya 24.120.000. Lalu totalnya balance itu 735.050.000 pada sisi debit dan 735.050.000 pada sisi kredit. Lalu untuk yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama pada akun kas pada sisi debit sebesar 34.880.000, piutang dagang pada sisi debit sebesar 15.446.000, persediaan barang dagang pada sisi debit 76.840.000, perlengkapan toko sebesar 1.700.000 pada sisi debit, peralatan toko pada sisi debit sebesar 750.000. Untuk peralatan toko saya ulangi sebesar 55.940.000 pada sisi debit. Untuk akumulasi depresiasi peralatan toko pada sisi kredit sebesar 16.580.000, utang dagang pada sisi kredit sebesar 10.040.000, modal sebesar 143.416.000 pada sisi kredit, lalu untuk perifonya sebesar 10 juta pada sisi debit. Lalu untuk utang gaji bagian penjualan pada sisi kredit sebesar 800.000, utang gaji bagian kantor sebesar 600.000 pada sisi kredit. Total dari sisi debit ada 195.556.000, lalu pada sisi kredit sebesar 171.436.000. Lalu 195.556.000 dikurangi 171.436.000, ketemunya 24.120.000 termasuk laba bersih. Jadi totalnya 195.556.000 pada sisi debit dan 195.556.000 pada sisi kredit. Kemudian, perhitungan beban pokok penjualan perusahaan dagang Sentosa Abadi untuk tahun berakhir 31 Desember 2020. Persediaan barang dagang awal sebesar 99.120.000, ditambah pembelian sebesar 449.452.000, dikurangi dengan retur pembelian dan PH sebesar 2 juta, potongan pembelian sebesar 500.000, sehingga pembelian bersih didapatkan dari 452 juta. Maaf, saya ulangi, 449.452.000 dikurangi 2.500.000 sehingga didapatkan 404
126.952.000. Kemudian ditambah beban angkut sebesar 950.000 sehingga didapat 447.902.000. Persediaan yang tersedia untuk dijual didapat 547.222.000 didapat dari 99.120.000 ditambah 447.902.000 dikurangi dengan saldo persediaan akhir pada 31 Desember 2020 sebesar 776.840 sehingga didapat beban pokok penjualan sebesar 470.182.000. Laporan laba rugi perusahaan dagang Sentosa Abadi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Pendapatan itu penjualan sebesar 655.710.000 dikurangi dengan retur penjualan dan potongan harga sebesar 13.380.000, potongan penjualan sebesar 4.628.000 sehingga didapat penjualan bersih sebesar 637.702.000 dikurangi beban pokok penjualan sebesar 470.182.000, maka didapat laba bruto sebesar 167.520.000. Beban usaha yaitu beban angkut sebesar 480.000, beban gaji penjualan sebesar 62.480.000, beban iklan 18.300.000, beban penjualan lain-lain sebesar 2.240.000, beban gaji bagian kantor sebesar 24.840.000, beban sewa sebesar 23.520.000, beban administrasi lain-lain sebesar 1.320.000, beban asuransi sebesar 1.300.000, beban perlengkapan toko sebesar 2.420.000, beban penyusutan peralatan toko sebesar 6.500.000 sehingga total beban sebesar 143.400.000. Maka laba bersih sama dengan 24.120.000. Laporan perubahan modal perusahaan dagang Sentosa Abadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Modal per 1 Desember 2020 sebesar 143.416.000. Kemudian laba tahun buku pada tahun 2020 sebesar 24.120.000 dikurangi dengan previous sebesar 10 juta, maka didapat penambahan modal sebesar 157.536.000. Kemudian, laporan posisi keuangan perusahaan dagang Sentosa Abadi untuk tahun berakhir 31 Desember 2020. Pada sisi aktiva atau harta, aktiva lancar, kas sebesar 34.880.000, piutang usaha 15.446.000, persediaan barang dagang sebesar 76.840.000, asuransi dibayar di muka sebesar 1.700.000, perlengkapan toko sebesar 750.000, maka total aktiva lancar sebesar 129.616.000. Untuk aktiva tetap, peralatan sebesar 55.940.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 16.580.000, maka total aktiva lancar sebesar 39.360.000. Total aktiva sebesar 160.976.000.
Untuk pasifah, pada sisi liabilitas, utang jangka pendek, yaitu utang dagang sebesar 10.040.000, utang gaji bagian penjualan sebesar 800.000, utang gaji bagian kantor sebesar 600.000. Maka total utang sebesar 11.440.000. Ditambah dengan ekuitas, yaitu modal per 31 Desember 2020 dari perubahan modal, yaitu sebesar 157.536.000. Jadi total pasifa yaitu sebesar 168.976.000. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5 mengenai siklus akuntansi metode perpetual. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.